Anda kembali di iNews Prime, pemirsa. Saya langsung ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, tadi Pak Basri mengatakan bahwa ada tafsir dari masing-masing orang yang berbeda-beda. Salah satunya di antara hakim dengan jaksa penuntut umum yang 156, 156A. Ya. Tadi sebelumnya Pak Frans sudah mengatakan bahwa ini adalah hal yang lumrah terjadi. Ya, dalam peradilan itu kan memang pasti ada perbedaan ya. Jangankan dengan terdakwa yang diwakili mungkin oleh pengacara atau penasihat hukumnya. Jaksa pun sering terjadi ya. Tetapi kan kembali bahwa sistem peradilan kita kan sudah mengatur bahwa keputusan itu di hakim ya. Hakim itu berwenang memutuskan semua itu. Yang persoalan yang sudah dibawa ke pengadilan, apalagi dalam kasus pidana, kita kan berawal dari proses yang panjang, mulai dari penyidikan ya, sampai ke penuntutan dan sampai ke putusan. Ya. Nah tentu semua pihak ya harus menghormati itu putusan pengadilan, dan itulah ciri dari kita negara hukum. Kalau toh nanti dianggap bahwa putusan itu tidak memberikan rasa keadilan, ya ada forumnya namanya banding. Dan dalam kasus ini sungguh menarik. Tadi saya katakan bahwa diawali pertama bahwa jaksa itu kan tidak konsisten sama sekali. Semua instrumen yang diajukan, baik saksi, ahli, alat bukti, ya, dan semuanya itu berkaitan dengan 156A. Ya. Tetapi dia kemudian belok menjadi 156. 156. Oke, sebelum Nah membahasnya, inilah yang kemudian hakim tidak mengikuti apa yang dituntut oleh jaksa. Oke. Tidak mempertimbangkan apa yang dituntut oleh jaksa, tapi dipertimbangkan apa yang didakwakan oleh jaksa. Saya kira sah itu. Oke, sebelum melanjutkan dialog, sudah ada penelpon kami, ada Bapak Dapung dari Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, silakan dengan pendapat Anda, Pak. Begini, saya lihat tentang ini, di dalam temanya ini, Ahok sudah menerima putusan, tapi jaksa tetap banding. Nah, ini masalahnya, dilemanya begitu. Jadi menurut saya, benar saja, jaksa tetap banding karena dia mengatakan, menurut dia terbuktinya pasal 156. Sedangkan hakim mengatakan terbuktinya 156A. Jadi dia konsisten dengan dengan pikirannya bahwa terbukti 156. Jadi saya tidak sependapat dengan jaksa. Jadi pintar saya. Jadi perkara ini benar saja jaksa harus banding. Nah, banding karena saya juga kecewa atas putusan itu. Putus kecewaannya bukan salah karena terlalu ringan putusannya. Harusnya kalau saya maksimal Arsendo Atmawiloto saja diputus 5 tahun. Jadi ini juga harusnya 5 tahun. Jadi saya sependapat saja jaksa banding supaya diputus nanti tidak 2 tahun, bisa putusan bandingnya bisa jadi 4 tahun. Baik, terima kasih Pak Dapung. Kami sudah mendapat apa yang menjadi inti pendapat Anda, Pak Basri. Ya, kalau kita melihat bicara hukum, kita juga harus melihat dari hulu ke hilir ya, dari suatu keputusan. Kadang-kadang kita di Indonesia ini, banding itu adalah satu sarana kendaraan yang dipakai. Kita harus melihat aspek bicara hukum itu bicara tentang keadilan. Kita bicara tentang komprehensif. Jadi kalau bicara kasus ini kita harus melihat dari kronologis, fakta, data, dan banyak-banyak berbagai persepsi dan tafsir-tafsir yang lain-lain. Kalau kita melihat seperti ini, mengapa kita lihat bahwa masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia merespon ini sangat positif. Kenapa? Ada problem masalah yang mereka lihat gitu loh. Jadi tidak bisa melihat kacamata hukum positif itu 1 tambah 1 2 saja. Jadi memang betul-betul di sini kita juga harus melihat berbagai macam aspek. Orang tahu Pak Ahok dan Pak Jarot ini seorang gubernur yang sangat spektakuler dengan pembangunan yang luar biasa di Jakarta, terus bicara tentang anti korupsi dan lain-lain, terselip lidah, terus mau apa istilahnya saling memaafkan lah ya kalau di dalam aspek agama itu ada, tapi kelihatannya sarana itu tertutup, akhirnya proses hukum terus berjalan dan berjalan. Jadi ini hal yang seperti ini yang harus kita pertimbangkan dan kita pikirkan gitu loh untuk bicara bangsa dan negara ini ke depan. 72 tahun loh bangsa ini, negara ini posisinya sudah tertinggal oleh Malaysia tahun 70 belajar di sini dan lain-lain negara. Pak Ihsan, benar ada tangan yang tertutup ketika Pak Ahok ini meminta maaf ya. rasanya? Pertama, instrumen hukum itu kan sudah menyediakan. Jadi kita jangan menafikan yang namanya peradilan, ya. Bisa saja peradilan itu keliru, maka ada
upaya namanya banding, kasasi, sampai kalau perlu PK. Saya kira kita harus taati ya, pertama. Kedua, Pak Basuki itu kalau memang mereka itu menggemari atau mentaati Pak Basuki sebagai yang kita pahami beliau adalah gubernur kita semua, tentu arahannya harus ditaati juga dong. Jangan Pak Gubernur sudah nerima, Pak Ahok sudah nerima, ikhlas, tapi masih aja terus berupaya didorong-dorong. Nah, saya sebagai Komisi Hukum di Majelis Ulama Indonesia tentu mengharapkan betul bahwa para pendukung masyarakat yang ikut Pak Ahok ya, semua saya kira harus ikutilah himbauannya. Beliau sudah menulis surat dengan indah ya untuk dibacakan dengan Bu Vero. Coba dihayati. Itu adalah bentuk penyesalan dari seorang Pak Ahok yang tulus. Seharusnya diapresiasi dan kami bahagia tentu. Sekaligus berdoa agar beliau itu selanjutnya melakukan upaya-upaya yang bisa memberikan semacam simpati publik ya, bangsa Indonesia itu pemaaf ya. Salah kalau Anda mengatakan tertutup. Kami saat itu juga sedang melakukan bagaimana pola-pola komunikasi. Tapi kan tidak semuanya ikhlas yang sebelah sana itu kan. Banyak. Pak Ahok sendiri welcome, mau Pak, tolong Pak saya diantar ketemu sama Kiai Ma'ruf Amin. Saya jembatani, saya pers conference malah di sebuah stasiun TV. Beliau juga welcome. Tapi kan tadi banyak rally-rally yang harus ditempuh. Dan ini memang sejak awal ini yang nggak dilakukan. Inilah kekeliruan bangsa kita. Seharusnya sih dari awal ada persoalan ini para pembesar, umaro dan ulama itu menyatu. Bagaimana memecahkan problem yang tadi, slip of the tongue atau selah lidah. Nggak jadi besar begini, ini kan kemudian maaf tadi bahasanya digoreng. Ya kan dimasak. Sehingga menjadi besar kasus ini. Ya kalau udah menjadi besar menjadi persoalan hukum. Kalau sudah menjadi persoalan hukum kita harus taat hukum. Negara hukum ya udah kita ikutin kan begitu. Nah, tetapi juga buat Pak Ahok nih saya memberikan masukan agar tetap bersemangat ya toh, sebagai bangsa kita. Pak Ahok juga masih diperlukan tenaganya, pikirannya dan masih muda ya. Saya kira melalui masa-masa ini juga kita dorong semangatnya dan masih ada chance ya untuk minta ampun. Tetapi tadi saya sangat tidak sependapat sekali dengan jaksa ini. Pertanggungjawaban jaksa apa nanti kalau dihukum berat oleh pengadilan tinggi? Ya, karena ada satu lagi, kasasi. Biasanya jaksa melakukan upaya ngotot ini dalam kasus-kasus tertentu. Pak Senior kita tahu nih, Bang Frans. Misalnya apa? Putusan free spread ya Bang. Yeah. Pasti dia ngotot untuk banding, untuk kasasi. Ini kan putusan biasa yang tidak lazim. Jaksa kemudian all out ingin banding. Ini artinya jaksa sedang berusaha membebaskan terdakwa. Okay. Nah ini yang nggak lazim. Ini merusak bangunan hukum. Jangan dilihat perspektif kasus Ahok Tok, tapi kita lihat bangunan hukum ini dibangun cukup dan budaya hukum dibangun cukup kuat fundamennya. Dan tiap hari kita bangun budaya hukum itu. Nah kalau ini yang dilakukan jaksa ini merusak bangunan hukum. Oke, saya ingin bertanya ke Pak Frans, tapi kita harus sapa dulu pemirsa kita. Ada Pak Ismaji. Selamat malam Pak Ismaji. Selamat malam, Anjur TV. Iya, selamat malam. Silakan Pak Ismaji. Ya, begini. Sebelumnya aku ucapin selamatlah kepada itu Forum Pembela Fatwa MUI dan sebagian masyarakat yang menghendaki bahwasanya kasus Ahok selesai secara hukum. Dan memang Ahok selesai. Artinya apa? Dia sebagai gubernur sudah berakhir, sebagai narapidana sudah jadi ditahan. Itu pertama. Kedua, kita sebagai bangsa yang besar harus move on untuk menghadapi masa yang akan datang. Jadi predikatnya selesai. Lalu yang aku harapkan dari MUI itu kita harus pindah pada perusahaan lain. Karena apa? Begitu besar masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sebagai contoh akhir-akhirnya ada LGBT yang ketangkap itu. Banyak banget yang ketangkap LGBT. Dan ada semacam ormas yang mau mengesahkan diri dari Indonesia. Okay. Itu harus kita tanggapi dengan baik. Aku harapkan MUI harus tegas dalam hal ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismaji. Pak Basri, jangan membuang-buang energi, kata Pak Ismaji. Oh ya, ini sebenarnya kami ini kan organisasi relawan mendukung Pak Ahok Jarot ini kan di kinerjanya. Kami melihat bahwa ini kinerjanya baru.
Kita seberapa tahun di hidup Jakarta biasa lihat sampah, cari sampah itu gampang di apa itu sungai. Sekarang cari sampah susah. Jadi kita lihat aspek kinerjanya. Nah, sekarang kita lihat bahwa aspirasi masyarakat di bawah ini mendukung beliau karena menuntut keadilan dan kebenaran. Tadi Pak sampaikan juga dari MUI bahwa sebenarnya Pak Ahok itu ikhlas menerima ini. Tapi kacamata teman-teman pendukung di masyarakat bahwa ikhlas ini bukan tanda dalam artian ikhlas memang menerima sepenuhnya proses seperti itu yang terjadi dari kronologis hukum dari hulu ke hilir itu. Tapi ikhlas ini seakan-akan ada tafsir teman-teman yang mengatakan bahwa ada kebuntuan hukum di Indonesia seperti ini. Nah ini juga lalu Pak Basri, apa yang sebenarnya ingin Anda rubah? Karena saat Ahok sudah mencabut banding, kemudian ketika jaksa penuntut umum masih ngotot dengan mengajukan banding, ada kemungkinan Ahok dihukum lebih berat karena sudah ada contoh-contoh sebelumnya yang dihukum jauh lebih berat daripada 2 tahun penjara. Ya, itu kan ranah kacamata kajian dari kejaksaan. Kalau saya tadi bicara ranah kajian dari persepsi masyarakat tentang kasus ini. Nah, kalau wilayah kejaksaan saya nggak bisa masuk wilayah itu kajiannya. Tapi yang pasti kita menyampaikan bahwa Mas, ini bukan kajian loh. Ini sudah bentuknya sudah tindakan untuk melakukan upaya ya untuk melakukan banding. Itu merugikan Pak Ahok. Ya. Nah, itu yang kita khawatirkan justru. Ya, maksud saya kajian dalam tadi itu bahwa ada pertimbangan aspek hukum dengan data-data hukum dengan fakta-fakta hukum dari tafsir hukum yang ada, makanya dia ngajarkan banding. Itu ranahnya kejaksaan. Saya nggak bisa masuk wilayah itu. Tapi ini masuk wilayahnya persepsi masyarakat bahwa persoalan hukum pasrahnya Pak Ahok ini dilihat oleh teman-teman ada kebuntuan hukum di Indonesia. Kalau bicara hukum itu kan bicara kesepakatan bersama lah. Oke. Gitu. Namun apakah dari relawan Ahok sendiri masih berharap Ahok dibebaskan atau mungkin dikurangi hukumannya? Kami akan kembali usai jeda.